berjumpa lagi dalam pembelajaran BIA online di YouTube channel BIA MBK bersama dengan kami, Kak Arlen dan Kak Aude. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik dan teman-teman semua pasti amat penasaran kan dengan pembelajaran hari ini yang pastinya akan menyenangkan. Jadi, simak terus ya videonya. Nah, sekarang akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah kepada kami hingga hari ini. Tuhan, kami sudah memasuki masa Prapaskah. Kiranya Tuhan Yesus mau membimbing kami selama menjalani masa Prapaskah ini. Doakanlah kami ya Tuhan Yesus, sebab hanya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan teman-teman BIR, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan serta renungan yang akan disampaikan oleh Romo Yudi. Yuk, kita bernyanyi bersama BIA MBK Virtual Choir. Bacaan dari Injil Markus, bab 1 ayat 12-15. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah ganap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hanya debulah aku di alas kakimu, Tuhan. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Andreas Yudiwiadi. Saya membuat dua pantun untuk anak-anak semua. Membeli bedak dan boneka di pasar. Kepada anak-anak BIA MBK, apa kabar? Saya harapkan kabarnya baik. Seperti Romo Yudi, saya di Palembang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Dan semoga Anda, anak-anakku juga demikian. Para pendamping juga demikian. Yang kedua, ada badak, rusa, dan kelinci. Yang paling besar adalah gajah. Tidak terasa, kita pekan ini sudah memasuki masa Prapaskah. Memasuki masa Prapaskah di minggu yang pertama. Oleh karenanya, Romo akan berbicara kepada Anda kalian tentang spiritualitas Prapaskah. Intinya, kita semua diajak untuk bertobat. Seperti yang diwartakan oleh Yesus hari ini dalam Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, persis yang hari Rabu kemarin disampaikan oleh para imam, prodiakon, ketika menerima abu, dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dan umat menjawab, amin. Artinya, saya setuju, saya ingin bertobat. Bertobat berasal dari kata metanoia, bahasa Yunani, artinya berbalik. Berbalik, pulang, kembali kepada Tuhan. Itu bertobat, karena orang berdosa itu meninggalkan Tuhan. Orang berdosa itu menolak cinta Tuhan. Seperti gambaran anak yang hilang itu. Oleh karena itu, dalam mengungkapkan pertobatan, seperti yang diajarkan oleh Alkitab, ada 3 hal. Yang pertama, ungkapan pertobatan melalui doa. Doa yang kemarin-kemarin jarang berdoa, sekarang dalam masa Prapaskah, ayo rajin berdoa.
Sebelum belajar, sebelum tidur, sebelum makan, bangun pagi, Anda, anak-anakku, berdoalah. Sedekat itu Anda berdoa, sedekat itu Anda dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah pantang dan puasa. Ini memang belum diwajibkan untuk anak-anak. Yang berpantang itu umur 14 tahun sampai 60 tahun. Yang berpuasa, yang wajib umur 18 tahun sampai 60 tahun. Tapi kalau Anda sudah mulai melatih atau sedikit mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, itu ungkapan pertobatan Anda. Yang selama ini malas berdoa, misalnya menjadi rajin. Yang selama ini senangannya main game saja, Anda berpantang untuk tidak main game. Anda menjadi rajin belajar. Anda yang selama ini mungkin asik dengan WA, dengan gadget Anda, mulai dikurangi. Itu artinya berpantang. Untuk memberikan waktu semakin banyak kepada Tuhan, mengalahkan kecenderungan, mengalahkan ego. Dan yang terakhir adalah amal kasih. Ya. Amal kasih itu berbuat baik, membantu sesama kita yang berkekurangan. Wujud dari pertobatan. Dan ketiganya dilakukan, Anda akan bertumbuh menjadi orang-orang yang baik di dalam iman, harapan, dan kasih yang nyata. Anak-anakku BAMPK yang terkasih, setelah Romo menjelaskan pertobatan dengan 3 cara: berdoa, berpantang puasa, dan juga beramal kasih, satu hal yang tidak boleh kita lupakan agar kita semua waspada adalah godaan. Tuhan Yesus dalam Injil tadi juga digoda oleh iblis untuk dijatuhkan. Tetapi kita semua tahu Tuhan Yesus menang atas godaan itu. Salah satunya dengan cara yang sangat tepat, yakni menolak godaan dengan tegas. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar kita dapat mengamalkan ajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dekat lagi. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menjalankan ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berikanlah kami selalu bimbingan-Mu, perlindungan-Mu, dan kesehatan sehingga kami selalu sehat dan dijauhkan dari segala bahaya. Terima kasih Tuhan, amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Berita Kudus. Bia Amin. MBK Tomang. Selamat pagi adik-adik terkasih, memasuki masa Prapaskah, kakak mengajak kalian untuk pertemuan online sebanyak 4 kali. Kok banyak, Kak? Oh, itu karena kita mempunyai 4 tema APP dalam masa Prapaskah ini. Ngapain aja ya, Kak? Kita akan bertemu dengan teman-teman, romo, frater, kakak-kakak untuk mendengarkan firman Tuhan, sharing, bercerita, dan bermain juga. Waktu pertemuannya diadakan setiap hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sampai 20 Maret 2021. Ingat ya, untuk informasi link Zoom dan jam melalui WhatsApp. Jangan lupa ya adik-adik, mendaftar melalui Google Form yang ada di deskripsi YouTube minggu ini. Dan melalui Instagram @biambk.tomang. Kakak menunggu pendaftaran kalian. Tuhan memberkati anak-anakku semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi. Adik-adik dan kakak-kakak Bir, kita telah sampai di ujung pertemuan minggu ini. Kakak senang sekali boleh berjumpa dengan adik-adik meskipun dalam media online. Kakak berpesan agar adik-adik selalu menjaga dan mengikuti protokol kesehatan dan jangan lupa untuk terus ikuti Bia dan Bir setiap minggunya ya. Sampai bertemu minggu depan. Belajar